Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muzaki. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna psikologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebagai suatu disiplin ilmu yang telah berdiri sendiri, psikologi telah banyak digunakan dan diimplementasikan dalam berbagai kehidupan. Seperti pendidikan pengajaran ekonomi, perdagangan, instruksi, hukum, politik, militer, sosial, kepemimpinan, pelatihan, dan agama. Penggunaan dan implementasi disiplin ilmu psikologi dalam bidang-bidang kehidupan di atas kemudian timbul sebagai cabang psikologi yang mengkaji tingkah laku manusia dalam situasi yang lebih khusus, baik dalam tujuan teoritis maupun praktik. Umumnya, psikologi dipahami sebagai ilmu yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan baik pada manusia ataupun hewan, ataupun yang mempelajari tingkah laku individu dalam interaksi dalam lingkungannya. Apabila yang dikaji psikologi adalah aspek-aspek tingkah laku manusia yang bersifat umum, ia disebut psikologi umum atau general psikolog. Apabila yang dikaji oleh psikologi adalah aspek-aspek tingkah laku manusia yang bersifat khusus, ia disebut psikologi khusus. Psikologi khusus akan muncul sesuai situasi dan kebutuhan. Oleh sebab itu, tidak tertutup kemungkinan akan muncul psikologi lain yang telah disebabkan di atas. Psikologi pembelajaran PAI dalam pembahasan ini juga termasuk ke dalam psikologi terapan, yaitu ilmu psikologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam situasi pembelajaran PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Fahrozi. Saya akan menjelaskan apa pengertian psikologi dan sejarahnya. Menurut bahasa Yunani, psikologi dibagi menjadi dua arti, yaitu psi dan logos, yang mana psi berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Lalu seiring majunya zaman dan berkembangnya ilmu pengetahuan, psikologi memiliki istilah-istilah yang beragam. Akhirnya psikologi tidak dipakai lagi oleh para profesional, baik itu berkecimpung di dunia pendidikan maupun profesi. Oleh karena itu, psikologi tidak lagi dalam hal ilmu kejiwaan saja, tetapi dinamakan ilmu psikologi saja karena sesuai dengan disiplin ilmu yang ada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peti Tiara, saya dari kelompok 8 Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar menurut psikologi pendidikan. Di sini definisi belajar menurut psikologi adalah berkaitan dengan pengertian belajar itu sendiri. Sangat banyak definisi belajar biasa kita temukan dalam literatur, tetapi dalam pengertian belajar sekedar untuk dasar perumusan pengertian psikologi pembelajaran, maka bagian ini hanya menggunakan beberapa pengertian saja, seperti pengertian belajar itu sendiri. Dan pengertian belajar dibahas secara lebih luas dalam babnya tersendiri. Menurut para ahli, yaitu Surya, mengatakan bahwa belajar ialah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu proses perubahan tingkah laku yang secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dalam psikologi sosial. Teori dalam psikologi sosial adalah sebagaimana ilmu-ilmu yang lain. Psikologi sosial untuk tujuan suatu gejala atau fenomena. Dengan pengertian suatu fenomena, kita dapat membuat permasalahan-permasalahan tentang anggapan terjadinya fenomena tersebut. Seperti seseorang mengemudi mobil misalnya, dapat mengendalikan mobilnya tanpa ia mengerti betul tentang mekanisme yang menggerakkan mobil tersebut. Sekian penjelasan dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.